Selamat pagi semua, apa kabar? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja. Tidak lupa Ibu untuk mengingatkan kalian selalu, jangan lupa terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari kalian. Apa itu 3M? 3M adalah M yang pertama, menggunakan masker. M yang kedua, mencuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak. Baiklah, Ibu harap kalian selalu menerapkan 3M tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebelum kita mulai ke materi kita selanjutnya, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Baiklah, Ibu akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dan kami dapat hadir di kelas Bahasa Indonesia. Bapa, kami harap apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami untuk menjalani kehidupan kami yang akan datang. Bapa, apapun yang kami pelajari hari ini, kami selalu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepadamu, karena berkat rahmat-Mu kami dapat belajar pada pagi hari ini. Doa yang tidak sempurna ini, kami yakin dan percaya Engkau akan sempurnakannya di mata-Mu. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Haleluya. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi kita pada hari ini yaitu bab 4, menikmati novel sejarah. Kita langsung saja ke pengertiannya. Pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta, kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya suatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif, dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Lalu yang kedua yaitu struktur teks novel sejarah. Struktur teks novel sejarah ada 6, yaitu yang pertama, pengenalan situasi cerita atau yang sering disebut dengan orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan latar cerita baik waktu, tempat maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukar-sukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Lalu yang keempat, puncak konflik. Pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Ini bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokoh. Misalnya apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah atau gagal. Lalu yang kelima, penyelesaian. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penyelesaian ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami oleh tokohnya setiap mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi apapun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Lalu yang terakhir adalah koda. Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan secara langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan kesimpulan pada akhir cerita kepada para pembaca. Mereka dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaiannya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan tulis pada selembar kertas, lalu nanti akan foto kirim ke WA pribadi Ibu ya. Baik, Ibu anggap kalian paham semua dan sudah mencatat apa yang menjadi pertanyaan kalian. Kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan teks novel sejarah. Beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya bisa kalian lihat di slide.
Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau temporal. Contohnya bisa kalian lihat di bawah ya. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya bisa kalian lihat di bawah. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Contohnya bisa kalian lihat di bawah. Lalu yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental ya. Misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menantakan, menyatakan, menganggap. Contohnya bisa kalian lihat. Lalu yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditujukan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya bisa lihat di bawah ya. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Baiklah, itu adalah 7 kaidah kebahasaan dalam teks novel sejarah ya. Kita lanjutkan. Di sini ada tabel perbedaan antara novel sejarah dan teks sejarah. Jadi novel sejarah dan teks sejarah itu berbeda ya, sangat berbeda. Bisa kalian lihat secara langsung pada tabel tersebut ada 5 poin di sana. Bisa kalian lihat di slide selanjutnya ada 5 poin. Dan silakan dibaca. Ibu anggap kalian sudah membaca ya. Kita lanjutkan ke mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks sejarah. Karya sastra yang baik, termasuk novel sejarah, selalu mengandung nilai. Nilai tersebut dikemas secara influensif dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nilai yang terkandung dalam novel antara lain nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai estetis. Baiklah, untuk penjelasan beberapa poin-poin yang Ibu sebutkan di atas tadi bisa dilihat di bagian mengidentifikasi nilai-nilai novel sejarah. Di sana ada 5. Jika kalian sudah sampai pada akhir ini, Ibu nyatakan selamat, Anda telah menyelesaikan bab 4. Nanti Ibu akan berikan secara berkala setiap jadwal, yaitu Senin dan Kamis akan Ibu berikan tugas. Karena materinya sudah Ibu berikan di awal, jadi Ibu hanya akan memberikan tugas 1 nomor per minggunya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya.